Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good evening, everyone. Welcome to SPE STT Migas Balikpapan Student Chapter Web Conference with the theme Bridging Research Industry Reservoir Simulation for Sustainable Recovery. How are you guys? Hopefully, all of you are always in good health and, of course, have a great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Clarissa Ariela Violeta, as a moderator who will guide this event today. Before the event starts, I ask for your attention to all of you who are present to be able to turn off the microphone and activate the camera so that this event can run smoothly. For your information, that today's session will be delivered in Bahasa. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dea Mungkaren selaku representatif eksekutif tim SPI STT Migas Balikpapan. Kepada Mbak Dea, dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you all and a very good evening. I am Dea Mongkaren, the treasurer and representative of the SPS TT Migas Balikpapan Student Chapter. It is my honor to welcome our esteemed speaker for tonight, Mr. Jackson Andreas Polat, PhD, and all the participants present in this web conference. First and foremost, I would like to extend our deepest gratitude to Mr. Jackson Andreas Polat, PhD, for gracing us with his presence as our speaker for tonight's session. Thank you so much, sir. And I would also like to thank all of the participants for taking the time to join this web conference. It is our hope that through this session, all of you will gain new insights, perspectives, and a deeper understanding of reservoir simulation for sustainability recovery. To elaborate on this important topic, we have invited our amazing speaker. So, please give him your full attention, and we encourage you to take notes for future reference, and we encourage you to ask any questions you may have during the question and answer session. And that is all from me. I hope this event runs smoothly and is beneficial for everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Dea atas sambutannya. Berikutnya, saya akan membacakan profil dari pembicara kita malam hari ini, yaitu Mas Jackson Andreas Pola. Mas Jackson merupakan lulusan dari Universitas Negeri Papua dengan gelar Diploma Pasca Sarjana Teknik Perminyakan pada tahun 2009. Mas Jackson juga merupakan lulusan dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan gelar Sarjana Teknik Perminyakan pada tahun 2011. Mas Jackson juga merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung dengan gelar Magister Sains Teknik Perminyakan pada tahun 2015. Mas Jackson merupakan lulusan dari Universitas Heriot-Watt pada tahun 2022 dengan gelar Doktor Filsafat Rekayasa Perminyakan. Mas Jackson memiliki pengalaman kerja yang luar biasa, diantaranya sebagai Research Reservoir Engineer di Universitas Heriot-Watt sejak Juni 2017 hingga Juli 2022. Senior Reservoir Engineer di Lemigas Research and Development Center of Oil and Gas Technology sejak Maret 2023 hingga Juli 2023. Principal Solution Consultant, Reservoir and Production Engineering di Aspen Technology sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2024. Reservoir Simulation Engineer di Computer Modeling Group sejak Oktober 2024 hingga sekarang. Wah, keren banget nih profil dari pembicara kita, Mas Jackson. Oke, karena sekarang teman-teman sudah tahu background dari pembicara kita hari ini, jadi langsung aja masuk ke sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Jackson. Kita juga sudah terhubung dengan Mas Jackson nih. Halo Mas Jackson. Halo Parisa, halo Dea. Gimana kabarnya Mas? Baik, baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, kalau saya baik aja. Terima Kalau kasih ya, sudah iya, persiapkan event yang luar biasa untuk mahasiswa. Tentunya ini saya sangat senang dan juga merasa terhormat untuk diberikan kesempatan jadi speaker untuk event kali ini. Terima kasih.
Terima kasih banyak juga atas waktu dan perhatian yang telah Mas luangkan untuk acara kami. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Eh, Kalau boleh tahu nih, Mas, akhir-akhir ini kesibukannya Mas apa ya? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Sebetulnya saat ini saya sewaktu perwakilan dari CMG untuk engineer di Indonesia, kita sedang rutin mengunjungi setiap klien yang ada di Indonesia. Dan klien utama kita yaitu salah satunya Pertamina. Saya eh, salah satu engineer yang membantu mereka untuk melakukan hal pun baik dalam hal consulting maupun support beberapa project yang ada di Indonesia seperti itu. Wow, keren banget, Mas. Sangat-sangat produktif ya, Mas. Ya, ya. Oh ya, Mas, kalau saya boleh tahu, apa sih yang membuat Mas tertarik sama reservoir stimulation? Nah, ini pertanyaan kedua yang menarik. Sebetulnya ini kalau teman-teman nanti stay sampai di akhir presentasi, itu saya akan tunjukkan satu slide mengapa saya tertarik jadi seorang petroleum engineer. Jadi kalau stay 45 menit ke depan, teman-teman akan tahu apa sih yang jadi alasan Mas Jackson mau mengejar PhD dalam hal petroleum engineer seperti itu. Kan kalau tadi seperti tadi dibacakan, profil saya dimulai dari D3 malah. D3, S1, S2 di ITB, kemudian S3 di Heritage UK di Inggris. Jadi kalau teman-teman stay 45 menit ke depan, pasti tahu alasannya. Dan semoga alasan yang sama bisa jadi motivasi juga buat kalian. Seperti itu. Sepertinya Mbak Clarissa mute deh. Mohon maaf ya, Mas Jason. Ya, Oke, senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi bersama Mas Jackson. ya. Kalau begitu, langsung saja kepada Mas Jackson, saya persilahkan. Oke, saya coba share screen ya. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, sebentar. Oke, saya coba lanjut ya presentasi slide saya sudah terlihat ya. Sudah, Mas. Sudah terlihat Oke, jelas. oke. Terima kasih sekali lagi untuk panitia memberikan saya kepercayaan untuk bisa presentasi pada hari ini. Dan tentunya ini salah satu topik yang menarik nih. Bagaimana kita bisa bridging research in industry. Ini apalagi spesifiknya tentang reservoir simulation untuk sustainable recovery. Ini kalau dipecah bisa jadi beberapa judul skripsi sebetulnya. Nah, seperti perkenalan tadi, nama saya sendiri Jackson. Saya saat ini bekerja untuk Computer Modeling Group. Dan juga sebelumnya saya bekerja di Aspen Technology, itu sekarang bagian dari Emerson untuk part reservoir simulation dan juga production eh, integrated production system seperti itu. Background saya sendiri PhD dari Heriot-Watt, di mana sebetulnya saya lebih spesialis lagi untuk enhanced air recovery dan juga carbon capture and storage. Nah, CCS ini salah satu sustainability di mana reservoir engineer harusnya bertransform untuk ke depan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya seperti itu. So stay tuned. Ini berikut adalah agenda yang akan kita bahas pada sesi hari ini. Sebetulnya simple. Introduction, terus kemudian kita bahas tentang bagaimana sih tantangan energi ke depan, dan kita akan lebih jauh juga tentang sustainability dan juga energy security baik secara global maupun di Indonesia. Selebihnya ini tentang future initiative, tentang natural gas dan juga sustainability sector di Indonesia, dan kita akan bahas tentang konsep dari reservoir simulation untuk sustainable. Ini saya coba kompres seluruh materi untuk jadi 6 poin yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, selanjutnya kita mulai dengan pembahasan mengenai tentang energi di masa depan. Tantangannya seperti apa sih? Nah,
untuk memahami tantangan tersebut, mari kita lihat dulu nih data dan tren saat ini. Nah, kalau kita lihat sampai dengan 2050 itu ternyata kebutuhan akan energi secara global itu akan naik 50%. Kenapa demikian? Kalau kita lihat saat ini, 2022 data yang saya peroleh, itu jumlah penduduk kurang lebih 8 miliar. Nah, diprediksikan tahun 2050 jumlah penduduk akan meningkat nih, jadi kurang lebih 10 miliar. Nah, ini tentunya kita akan dihadapkan dengan tantangan yang pertama, di mana untuk meningkatkan produksi kita, melihat demand akan energi yang semakin tinggi seperti itu. Sementara di sisi kanan yang kita harus balance adalah, hey, kita sudah mengotori bumi, simpelnya seperti itu. Kenapa? Karena terutama bagian petroleum engineer, kita selalu dapat sorotan akhir-akhir ini. Kenapa? Karena ternyata hampir 83% itu fossil fuel atau minyak bumi itu berkontribusi terhadap CO2 emission hari ini. Ini bisa dicek sumbernya. Dan poinnya adalah petroleum engineering selalu jadi sasaran saat ini. Padahal tujuan kita adalah untuk mendeliver demand energi yang semakin tinggi di poin sebelah kiri ini. Makanya ditargetkan adalah 2050 ditarget sesuai dengan COP26 untuk kita achieve net zero secara global. Jadi bayangkan kita balance antara meningkatkan energi demand dan juga fokus untuk sustainability goal 2050. Nah, data yang terbaru, ternyata dilema ini bukan berhenti di sana. Kalau ini data dari World Energy, ini mereka pakai untuk malah lebih kompleks lagi tentang trilema, yaitu kita bagaimana mengamankan energi security agar kita punya primary energy supply yang aman. Dan yang kedua, ini energy equity juga masuk. Jadi semua orang harus bisa punya akses terhadap energi dan juga murah dapat diakses oleh semua orang seperti itu. Dan ketiga, di sini tambahkan juga sustainability yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi gimana kita bisa menjadikan energi itu sebagai bersumber dari carbon resource ataupun renewable resources seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi tren tentang konsep trilema ini menjadi kerangka utama untuk menyeimbangkan kebutuhan energi ke depan. Jadi sampai saat ini kan kita sudah jelas kan gambarannya seperti apa. Ini data kurang lebih tahun lalu tentang energy transition itu memang sesuatu yang masih di-address setiap tahun di event COP seperti itu. Ini poin-poin utama yang disampaikan adalah tentang 1,5 derajat itu baik 2030 ini tetap renewable energy ini tetap digaungkan seperti itu. Bahkan pada dicatat bahwa kurang lebih 120 negara ini sudah setuju tentang renewable energy sources seperti itu. Itu harus di-achieve pada 2030 seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi prioritas untuk energi efisiensi untuk menjadi pilihan ke depannya seperti itu. Ini tentunya menjadi suatu tantangan untuk ke depannya, terutama untuk petroleum engineer dalam bagian energi eh, tidak terbarukan. Ini kita harus mendeliver energi demand yang tinggi, tapi kita juga harus menjaga bumi ini tetap bersih seperti itu. Jadi sampai sini bisa dapat gambaran kan betapa sulit untuk balance hal itu. Nah, selanjutnya ini tentang sustainability dan juga energy security. Ini kita beralih ke hubungan antara sustainability dan juga keberlanjutan dan juga keamanan energi ke depan. Saya suka quotes ini. Sebetulnya Stone Age itu didn't end for lack of stone. Jadi zaman batu itu bukan berakhir karena kekurangan batu. Itu juga ke depan kalau dipakai sebetulnya zaman kita bergantung ke oil and gas ini akan berakhir bahkan sebelum minyak itu berakhir. Jadi ini teman-teman harus sadar bahwa ternyata kebergantungan orang terhadap minyak itu tidak akan selamanya akan ada. Nah, ini tentunya berita yang kurang bagus ya buat Bapak Ibu rekan-rekan yang saat ini sedang kuliah petroleum engineering seperti itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari sih dari UK? Ternyata untuk balance oil and gas untuk energy transition itu tidak mudah seperti itu. Di UK mengambil langkah yang kuat ekstrim,
untuk dalam hal energy transition, kemudian mereka sadar bahwa sebetulnya energy transition itu bukan sesuatu yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat seperti itu. Bahkan investor di sana mereka melihat, oke, ternyata untuk decarbonization atau net zero emission ambisi tadi itu belum bisa dicapai dalam 10-20 tahun ini. Bahkan beberapa proyek pun dipospon. Dalam engineering perspektif, kita sebut itu sebagai politically correct. Artinya kita bisa punya rencana dalam hal energy transition dan beberapa proyek, tetapi sebetulnya untuk merealisasikan proyek-proyek tadi yang di atas kertas menjadi proyek yang real, itu membutuhkan waktu yang besar, membutuhkan biaya yang besar juga. Nah, ini menjadi tantangan terbesar sih, karena beberapa proyek energy transition yang saat ini berjalan, itu hampir 75% itu diinisiasi dari perusahaan minyak. Ya, sebetulnya ini kan satu dilema sebetulnya. Kita akan berhenti bergantung ke oil and gas, ke crude oil, tapi sebetulnya yang menjadi sumber donatur saat ini terbesar berasal dari perusahaan minyak. Seperti itu. Ini yang terjadi di UK sebelah kanan ini, mereka ternyata harus balance nih antara kebutuhan uh, energi uh, oil and gas untuk di North Sea dan juga terhadap energy transition program yang mereka punya seperti itu. Ini lebih dalam kita bicara selanjutnya tentang future energy. Ini belum jelas. Nah, sebetulnya selanjutnya ini kita lihat tentang part global trend untuk yang dijadikan energi untuk dominasi ke depan. Itu biasanya sih di matrikskan seperti ini. Yang pertama tentang fossil fuels, yang kedua renewable energy, yang ketiga electricity, yang keempat tentang low carbon hydrogen. Nah, ini sebetulnya yang jadi fokus kita sebetulnya fossil fuel dan juga low carbon hydrogen di sini. Kalau kita lihat di sini diprediksikan 2019 sampai 2050 ini kebutuhan minyak itu akan terus decline seperti itu. Mungkin kalau biru ini kita pakai yang lebih agresif proyeksinya, kalau yang hijau ini uh, uh, business as usual seperti itu. Renewable energy pun akan terus meningkat ke depannya sampai 2050. Ini secara tiga skenario secara global ya. Electricity tentu akan meningkat ke depannya dan juga begitu juga dengan low carbon hydrogen. Ini akan diprediksikan akan terus meningkat ke depan. Bentar, bentar, bentar. Oke, next slide. Nah, selanjutnya, setelah kita sudah melihat tentang gambaran secara global, baik dengan bagaimana kita bisa balance energy security dan juga energy demand yang ada di seluruh dunia, mari kita fokus sekarang pada konteks Indonesia seperti itu. Untuk Indonesia sendiri, ini salah satu grafik yang saya pakai dari tahun ini, itu menunjukkan bahwa yang berwarna kuning ini oil production, kita pernah mencapai puncak oil production seluruh Indonesia itu pada tahun 1977. Kemudian kita memasuki fase plateau, artinya kita bisa menjaga produksi setinggi hampir kurang lebih 1,7 juta per hari. Kemudian kita sampai paling tingginya tahun 95 juga seperti itu. Nah, sejak itu produksi minyak Indonesia ini mulai decline nih seperti itu. Decline rate-nya awalnya sih 10-12%, kemudian 1-5%, dan sekarang kurang lebih kalau kita rata-ratakan kurang lebih 1,1%. Jadi ini eh, tantangan buat kita reservoir engineer gimana caranya kita bisa meningkatkan produksi Indonesia untuk baik untuk gas dan juga oil seperti itu. Untuk gas sendiri yang berwarna orange ini trennya kalau kita lihat perspektifnya sedikit lebih bagus. Kenapa demikian? Karena ada penemuan beberapa giant gas field di Indonesia terakhir yang ada di
Andaman, yang ada di utara Aceh itu memberikan cadangan Indonesia yang bagus, malah malah meningkat 2,1 seperti itu, kebalikan dengan oil. Nah, ini tentunya memberikan kita sedikit angin segar untuk portion gas di Indonesia. Sedangkan untuk portion minyak sendiri ini sedikit memprihatinkan karena saat ini produksi kurang lebih sekitar 566 ribuan seperti itu. Bayangkan kita sebelumnya memproduksikan sekitar 1,7 juta dan hari ini 30 tahun kemudian kita cuma bisa memproduksikan sepertiga. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri. Ini pentingnya untuk kita memahami tentang kondisi produksi dan juga konsumsi minyak nasional seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya sih Mas Jackson? Seperti itu. Pentingnya adalah, karena ingat, kalau seandainya declining yang saat ini kurang lebih 566 ribu kita bisa tingkatkan sampai 1 juta barel, itu kita bisa menghemat hampir 200 triliun per tahun. Jadi bayangkan, rekan-rekan bisa lihat seberapa banyak yang kita bisa hemat per tahun dengan kemampuan Indonesia yang mampu meningkatkan produksi minyak menjadi 1 juta barel. Makanya pemerintah Indonesia sih selalu memberikan eh, atensi khusus terhadap peningkatan production di Indonesia. Jadi takeaway-nya apa? Yang pertama, itu keamanan energi nasional itu sangat berpengaruh terhadap energi krisis dan juga national security seperti itu. Karena ini menggerus kemampuan energi kita dan juga mengurus APBN kita per tahun. Ini slide yang saya sering pakai untuk membukakan mata setiap reservoir engineer di Indonesia sebetulnya. Pertanyaannya, seberapa lama sih kita punya oil and gas ini per 2021? Kurang lebih 4-5 tahun lalu. Masih relevan lah dengan hari ini. Ternyata per tahun itu disebutkan cadangan minyak Indonesia untuk 9,5 tahun doang. Kemudian untuk cadangan gas, sekitar sekarang dari 19,9 tahun, dengan ada ditemukan di Selat Andaman, ini bisa meningkat nih, bisa jadi sampai 40 tahun. Seperti itu. Jadi teman-teman sendiri bisa membuat narasi seberapa banyak sih produksi minyak di Indonesia. Kalau kira-kira lah, ini bisa dalam kurang dari 10 tahun, seperti itu. Nah, hal itu membawa kita lebih kepada perspektif sekarang nih, yang lebih luas mengenai neraca minyak nasional dan juga implikasinya. Ini memberikan gambaran singkat bahwa pada tahun 2023, itu produksi minyak nasional ini kurang lebih 221 juta barel per tahun. Gitu. Dan kita juga impor kurang lebih 297. Ini data berdasarkan Kementerian SDM dalam presentasinya tentang National Energy Resilience, Strategy and Resource Challenges towards the Golden Indonesia 2045, seperti itu. Jadi mereka emphasize lagi bahwa devisa negara yang hilang karena impor minyak itu kurang lebih 396 triliun. Ini dengan menggunakan beberapa asumsi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kuantifikasi lagi, ternyata konsumsi BBM nasional itu 505 juta barel seperti itu. Itu hampir separuhnya digunakan untuk transportasi, baik motor dan juga mobil, bus, dan juga sektor transportasi yang lain. Kemudian industri kurang lebih 107 juta barel, kemudian ketenaga listrikan 8%, dan juga aviasi kurang lebih 6%. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman sadar bahwa seberapa besar perspektif minyak Indonesia dan juga penggunaannya dalam negeri seperti itu. Nah, untuk menjawab tantangan tentang energi yang ada di Indonesia, pemanfaatan teknologi, ini tentunya pemodelan reservoir menjadi sangat penting. Ini kita sudah mulai mengerucut, kita bahas tentang energi secara global, kemudian kita lebih spesifik lagi ke Indonesia. Dan pertanyaan selanjutnya sih, tentang apa reservoir modeling konsep untuk sustainability tadi. Jadi kita mulai lebih mengerucut ke reservoir engineering perspektif seperti itu. Nah, ini ada beberapa tantangan utama dalam inovasi teknologi keberlanjutan atau sustainability innovation. Yang pertama itu tentunya tentang CCS, hydrogen storage, dan waste reduction ini sangat penting sekali dalam mencapai sustainability innovation ke depan. Dan tentunya ya poin yang kedua adalah kita memilih teknologi yang tepat
untuk mencapai sustainability goal kita. Dan yang ketiga adalah speed up innovation. Tentunya setiap inovasi yang ada harus dipercepat karena salah satu masalah dalam engineering design adalah time scale yang sangat mepet dan juga budget yang terbatas. Ini kita bisa bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu tentang bagaimana kita bisa scale up ini teknologi dengan cepat. Nah, poin dari slide ini adalah kita lihat bahwa CCS di sini disebutkan dan juga tentang scale up teknologi dan juga bagaimana tentang speed up innovation. Sebagai reservoir engineer, kita tentunya sudah sering dengar tentang CCS Indonesia secara global seperti itu. Langkah selanjutnya, salah satu fokus inovasi tersebut itu adalah CCS yang seperti saya sebutkan tadi. Ini sebetulnya ada dua term yang sangat penting, yaitu yang pertama capture, yaitu bagaimana kita proses remove CO2 dari baik dari gas emisi dari open plants maupun dari mobile resources seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana kita men-storage atau kita meng-keep CO2 yang kita capture tadi untuk jangka waktu time scale yang sangat panjang untuk sampai 1.000 tahun seperti itu. Mungkin ini sedikit gambaran buat rekan-rekan yang sebelumnya belum pernah mendengarkan tentang part capture dari CCS sendiri. Kalau kita pecah jadi 3 term. Term yang pertama yaitu pre-combustion, power generation atau chemical industry. Kemudian kita capture juga dari post combustion, bisa dari combustion gas stream, dan juga kita bisa capture juga dari udara bebas maupun dari kendaraan seperti itu. Gas CO2 yang di-capture tadi, kemudian kita transportasikan, baik melalui pipeline, kapal, maupun menggunakan kereta ataupun melalui jalur darat. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah CCS tadi atau karbon tadi itu kita transportasikan untuk di storage. Nah, storage sendiri eh, bisa menggunakan, kalau di sini ada beberapa example sebetulnya. Di sini yang jadi target adalah yang pertama salin aquifer, salin formation. Yang kedua bisa digunakan sebagai CO2 EOR. Yang ketiga bisa ditargetkan juga untuk lapangan minyak yang sudah tua atau depleted oil and gas reservoir seperti itu. Mungkin relevan juga dengan COTOR dan juga bisa digunakan untuk coalbed CBM seperti itu kita injeksikan untuk ke batu bara bisa bisa melepas gas methane dari coal atau batu bara tadi seperti itu. Dan juga beberapa target formation yang bisa diinjeksikan yaitu basalt seperti itu. Lebih detailnya seperti ini. Yang pertama banyak geological formation yang bisa secara praktikal bisa kita gunakan untuk CO2 storage seperti yang tadi saya sebutkan. Poin yang pertama misalnya kita targetkan untuk salin aquifer, kita drill lumayan dalam untuk di storage dalam ribuan tahun scale. Jadi kita injeksikan CO2 dalam proses simulasinya pun cukup challenging karena kita harus storage dalam term yang cukup panjang, bisa sampai ribuan tahun seperti itu. Yang kedua, kita injeksikan ke coal atau steam atau ICBM yang tadi saya sebutkan, bisa diinjeksikan di lapisan batu bara untuk kemudian merilis gas methane yang ada di sana. Yang ketiga, kita gunakan CO2 untuk enhance oil recovery. Untuk Indonesia, beberapa proyek yang digunakan yaitu ketika kita menginjeksikan CO2 dalam kondisi idealnya pada kondisi miscible seperti itu. Tapi in reality di Indonesia beberapa lapangan minyak itu sudah kondisi reservoir pressure-nya sudah sangat rendah. Apa yang bisa dilakukan ketika diuji lab, kita ketemu minimum miscible pressure misalnya dalam angka 2000 psi. Sementara reservoir condition masih di angka setelah depleted kurang lebih 700-an. Ini sangat sulit untuk bisa mencapai MNP reservoir tersebut. Makanya kadang-kadang dalam beberapa case diinjeksikan CO2 dalam kondisi immiscible seperti itu atau tidak bercampur. Dan juga yang lain itu yang sorry point 4 ini kita injeksikan pada depleted oil and gas reservoir misalnya untuk dipakai untuk lapangan minyak yang sudah di-abandon ini bisa kita jadikan kandidat untuk injeksikan CO2 di sana. Nah, ini kita sudah mulai bahas jauh ke part teknikal nih seperti itu. Untuk menentukan kelayakan lokasi penyimpanan, ini ada 3 pilar utama sebetulnya kalau rekan-rekan lihat di sini. Kita sebutnya 3 pillars of CO2 storage.
Itu yang harus dievaluasi. Yang pertama adalah capacity atau kapasitas, yang kedua tentang injectivity, yang ketiga tentang containment atau integritas, bagaimana bisa menahan CO2 dalam waktu lama seperti itu. Ini lebih technical part, kita bisa lihat plant migration. Sebetulnya pertanyaan tentang capacity di sini lebih simpel. Apakah ada tempat untuk kita bisa injeksikan CO2 dalam waktu yang panjang gitu? Simple, kita bisa calculation berdasarkan berapa banyak volume CO2 yang bisa di storage dengan menggunakan equation ini untuk aquifer. Untuk depleted reservoir, ini kita ada sedikit correction dengan hydrocarbon in place, berapa persen yang masih di sana, seperti itu. Untuk part injectivity, nah, terkadang secara statik kita bisa menghitung seberapa besar sih kapasitas penyimpanan kita, tapi in reality kita harus bisa menginjeksikan dalam time frame tertentu, tapi hal ini tentunya dibatasi dengan tiga hal. Yang pertama, bagaimana kita mendesain sumur kita. Ini tentunya jadi salah satu part yang menyulitkan dalam engineering design. Kenapa? Misalnya, kita menginjeksikan CO2 untuk depleted reservoir, yang mana lapangan minyak tersebut sudah di-drill sejak tahun 80-an, tahun 70-an misalnya, dan mendekati akhir produksi dari lapangan tersebut. Apa yang terjadi? Well design di sana itu sudah masih menggunakan tubing dan juga casing yang biasa. Bahkan dalam beberapa case, casing dan tubing yang sudah 3-40 tahun itu menghadapi masalah kepasiran dan juga masalah korosi dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi tantangan kritikal jika kita mulai menginjeksikan CO2 di sana. Poin yang kedua, ini well placement. Ini jadi tantangan juga ketika kita mulai menginjeksikan reservoir CO2 ke reservoir. Dan yang ketiga, ini reservoir formation properties. Artinya ketika kita menginjeksikan CO2 ke dalam model kita, ini banyak faktor nih yang dapat menentukan seberapa cepat injectivity dari CO2 seperti itu. Banyak faktor, misalnya porosity maupun radius well dan lain sebagainya. Ini banyak faktor yang dapat menghambat kita dalam secara simulasi. Misalnya kita bisa menentukan rate 500 kalau liquid misalnya 500 barel per hari. Itu tentunya belum tentu bisa di-deliver sebanyak itu dalam kenyataan. Poin yang ketiga, ini kita menjawab tantangan yang lebih spesifik sebetulnya, yaitu ketika kita menginjeksikan CO2 ke reservoir, apakah CO2 itu akan tembus atau bocor ke surface, karena CO2 sendiri bersifat toksik, jadi bisa mengganggu dalam jumlah kadar yang tinggi, ini dapat bersifat racun seperti itu. Ini makanya kita harus perhatikan juga tentang trapping mechanism, bagaimana kalau dikuantifikasi sih kita bisa lihat ada 4 poin di sini. Yang pertama tentang structural spillover, fault reactivation. Ketika kita menginjeksikan CO2 dalam volume besar, apakah terjadi leaking karena fault yang ada sudah terbentuk secara alamiah dalam reservoir. Dan keempat, seal and rock failure. Yang ketiga, ini masih berkaitan juga dengan fracture. Dan yang keempat ini, CO2 juga itu bisa leak ke surface melewati casing corrosion yang tadi saya sebutkan. Ketika casing kita yang sudah kita bor kurang lebih 30-40 tahun yang lalu, itu hal yang paling common terjadi korosi di sana untuk part casing. Nah, ini bisa membuat CO2 dalam tekanan tinggi ini bisa melewati pipa yang keropos tadi untuk ke surface. Ini menjadi masalah yang besar untuk penduduk yang tinggal di sekitar injection maupun producer well, karena ini kita bicara tentang depleted reservoir seperti itu. Nah, ini jauh lebih dalam lagi karena saya rasa teman-teman di sini merupakan reservoir engineer. Tentunya kita sebagai reservoir engineer harus bisa teknik kimia seperti itu. Ini karena apa? Misalnya kalau kita bahas lebih dalam nih, teman-teman yang ingin mengerjakan tentang proses CO2 model untuk skripsi kalian nanti, ini harus bisa paham tentang biochemical reaction seperti itu yang menyebabkan mineral dissolution dan juga precipitation seperti itu. Sebetulnya ini simple gambaran tentang ion konsentrasi untuk mulai dari rock, kemudian gas phase, aqueous phase, dan juga mineral. Ini perubahan ion pada konsentrasi ini
dapat menyebabkan banyak masalah, seperti misalnya solidity trapping dan juga mineral trapping, precipitation, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Teman-teman harus bisa paham, karena reservoir engineer yang ke depan bisa relevan dengan sustainable energy harus mempunyai skill set yang kompleks seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman harus punya kompleks skill set untuk bisa bertahan dalam dunia uh, petroleum engineer untuk 30 bahkan 50 tahun ke depan seperti itu. Nah, sekali lagi lebih dalam tentang kompleks skill set adalah ketika teman-teman memodelkan CCS sendiri itu terdiri dari banyak reaksi. Misalnya contoh sini aqueous chemical equilibrium reaction. Ini teman-teman harus bisa mengerti hal ini untuk bisa jauh lebih dalam tentang modelkan simulasi seperti hal yang sebelah kanan yang tunjukkan satu video bagaimana plum migration dan juga mineral dissolution dan precipitation bisa terjadi di reservoir. Untuk dapat mengcapture semua reaksi itu, disarankan Bapak Ibu rekan-rekan punya kompleks skill set untuk bisa memahami dan mengerti setiap reaksi yang terjadi seperti itu. Ini slide terakhir tentang subsurface modeling workflow. Misalnya seperti ini, ada yang bertanya, Mas Jackson, saya kurang bagus dalam teknik kimia. Gimana dengan yang lain seperti itu? Karena sebetulnya CCS itu bukan hanya part dari subsurface misalnya. Mungkin Bapak Ibu bagus dengan misalnya part biologi, itu bisa fokus ke bagian capacity. Misalnya kalian bisa pakai Petrel ataupun geomodeling tools yang lain untuk build geological model. Itu kalian bisa jadi reservoir modeler di sana untuk membangun model geological model seperti itu. Dan juga dynamic simulation untuk masuk ke proses maupun conventional oil reservoir itu sangat relevan sebetulnya. Makanya poin di sini saya sebutkan adalah DCS subsurface modeling workflow itu membutuhkan banyak engineers di sini. Kalian bisa lihat mulai dari part capacity, itu di sana ada geomechanical analysis. Tujuannya apa? Untuk validation capacity dan juga maximum storage capacity. Dan juga untuk part injectivity, mulai dari well, Beda cok. halo, Apa yang saya bisa lanjut? Halo, Halo Mas, ya halo, bisa Mas. oke. Untuk part injectivity sendiri, ada well modeling. Kita bisa lihat tentang bagaimana sih kita bisa deliver atau injectivity dalam satu well. Tujuannya apa? Untuk CO2 distribution dan juga reservoir pressure ini output dari part injectivity di sini. Kemudian containment, kita menentukan apakah CO2 yang kita injeksikan itu memiliki risiko dan juga misalnya diakibatkan karena mekanisme dan juga kebocoran seperti itu. Untuk risk mitigation, well abundance, atau pressure monitoring, ini bisa menjadi part dari containment untuk CCS, subsurface modeling workflow. Poinnya adalah CO2 CCS project itu membutuhkan banyak engineer seperti itu untuk storage CO2 dalam long term plan seperti itu. Ini bagian penutup dari presentasi saya. Jadi apa nih selanjutnya untuk reservoir engineer? Nah, ini tadi pertanyaan awal sebetulnya. Kenapa sih Mas Jackson mau menjadi seorang reservoir engineer dan kira-kira apa sih tren ke depannya seperti itu? Ini kalau teman-teman pasti suka dengan part ini. Sebelah kanan ini saya ambil kurang lebih ya 3 tahun lalu lah jurusan perminyakan bisa dapat gaji besar, bisa dibaca nih. Ini dari materi ruang guru. Dan ini yang kiri ini masih relevan nih, kurang lebih ini di bulan Maret tahun ini. Jadi kira-kira gaji lulusan perminyakan itu bisa sampai 25 juta per bulan. Jadi sudah bisa lihat lah setiap bulan kalian bisa beli iPhone 17 Pro Max, asik. Seperti itu ya. Kira-kira ya, coba belikan applause dulu lah untuk diri kalian masing-masing. Jadi ini bisa dicek, ini dari Kompas, ini tiap bulan bisa bisa ganti handphone. Tiap 3 bulan orang tua bisa naik haji, asik.
jadi memotivasi nih. Ini belum tentu 100% akan seperti ini. Tentunya tergantung dari pengalaman kerja, tergantung dari perusahaan yang kalian bernaung, kemudian tergantung juga dengan tanggung jawab kalian, seperti itu. Tapi overall, range range seperti ini bisa di-achieve kalau kalian punya 3 sampai 5 tahun pengalaman kerja. Ada beberapa orang fresh graduate yang kerja, saya tahu gajinya di atas ini malah. Itu untuk Indonesia, kalau di luar negeri bisa jauh lebih tinggi. Nah, poinnya apa nih dari slide ini? Sebetulnya ini jadi motivasi nih. Jangan takut ketika ke depan demand energi berkurang. Memang betul akan makin sedikit juga nih reservoir engineer yang dibutuhkan. Tetapi kalau teman-teman lihat presentasi di part kedua tadi, itu sebetulnya reservoir engineer skill bisa ditransformasikan untuk menjadi engineer yang fokus ke CCS, misalnya sustainability goal kita bisa achieve dengan cara fokus ke carbon capture and storage technology seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya juga, kira-kira masih butuh nggak sih reservoir engineer ke depan? Jawaban saya, jangan khawatir, karena kalau lihat dari grafik ini sebetulnya ditargetkan sih untuk tahun 1900-an kita masih bergantung ke grafik hitam, itu batu bara, pasti akan turun. Renewable yang orange akan naik mulai dari 2020 kan naiknya signifikan nih. Kita bisa contribute jadi CCS engineer di sana. Terus yang kedua, natural gas. Natural gas sendiri, gas alam. Ini masih akan flat nih sampai 2050. Artinya masih dibutuhkan kurang lebih sekitar 20%. Yang selanjutnya, hijau, oil. Kita bergantung ke oil. Dan kemudian ini akan decline juga nih. Decline terburuknya pun masih kurang lebih sekitar 16-17%. Dan ingat, reservoir engineer itu bisa capture natural gas dan oil. Berarti 16% ditambahkan dengan 17%, at least kita bisa achieve 33%. Kita masih sepertiga eh, kebutuhan energi mix ke depan masih bergantung ke oil and gas. Artinya kebutuhan reservoir engineer masih akan banyak ke depan sampai 2050, at least dalam 25 tahun ke depan. Ini sebelah kanan tentang projection. Yang pertama, seandainya dalam orang berbondong-bondong lah untuk net zero diaktifkan. Ini kita masih membutuhkan kurang lebih 20 juta barel per hari secara global. Saat ini kan kurang lebih 100 juta barel nih secara global. Tapi ke depan, dalam kasus paling ekstrim pun masih membutuhkan kurang lebih 20 juta barel per hari. Bagaimana kalau misalnya new momentum, orang oke lah, penting kita sudah berusaha untuk net zero, tapi kita juga butuh balance dengan kebutuhan energi yang tambah mahal, eh, masih bergantung kurang lebih 80 juta barel per hari sampai tahun 2050. Ini kan secara global. Bagaimana dengan Indonesia sendiri, Mas Jackson? Ini data yang saya peroleh dari SKK Migas. Tujuannya apa? Ini 2020, ini 2030, dan ini 2050. Grafik ini menunjukkan apa? Yang berwarna hitam ini adalah oil. Sekarang kita masih butuh sekitar 28%. Ditargetkan 2050 akan turun jadi 19%. Gas yang saat ini 21% akan meningkat jadi 24%. Nah, jangan khawatir, 24% gas ditambahkan 19% dari oil ini kurang lebih masih sekitar 43%. Kita masih sepertiga, lebih dari sepertiga kebutuhan energi masih bergantung ke oil and gas seperti itu. Poinnya adalah memang ke depan oil dan batu bara akan berkurang, tapi natural gas dan juga renewable pasti meningkat seperti itu. Tujuan saya menampilkan slide ini adalah teman-teman jangan khawatir, ke depan petroleum engineer masih tetap akan dibutuhkan seperti itu kalau menurut opini saya pribadi. Untuk para kesimpulan, ini penting sekali memahami tentang pentingnya peran kita dalam energy transition, baik oil and gas, dan juga kita sebagai reservoir engineer. Poin yang kedua tentang akselerasi inovasi untuk meningkatkan ekonomi dan sustainability, untuk ke depan kita bisa lebih bergantung ke energi yang bersih seperti itu. Dan yang ketiga, seperti saya sebutkan, pentingnya kolaborasi untuk mencapai energy security dan juga kita bisa balance ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga secara global.
Dan poin keempat yang relevan buat rekan-rekan yaitu kita sebagai reservoir engineer ke depannya itu kita harus mengerti tentang fisik dan juga mekanisme dalam CCS karena disitulah peran kita sangat dibutuhkan untuk mencari kerjaan dan juga buat personal perspektif karir kalian ke depan seperti itu. Demikian presentasi saya. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jackson atas sharing materinya yang sangat menarik. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk partisipan yang memiliki pertanyaan dan juga mungkin masih bingung nih. Boleh banget ditanyakan melalui kolom chat Zoom atau bisa menggunakan fitur raise hand lalu mengaktifkan mikrofonnya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan Mas Agung. Selamat malam, Mas Jackson. Selamat malam Mas Agung. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa sekali, Mas. Ya, Pertanyaan saya adalah, saya pernah baca beberapa artikel kalau di Kalimantan ini tuh termasuk penghasil minyak terbesar ya, Mas. Nah, sedangkan di Kalimantan itu sendiri tuh nggak punya yang namanya distributor langsung dari CCS, Mas. Nah, bagaimana sih, Mas, tugas kami para engineer muda yang ingin mengimplementasikan CCS ini di Kalimantan, sedangkan di Kalimantan sendiri itu sangat sulit, Mas, untuk mendistribusikan industri CCS. Nah, reservoir simulation ini kan sangat berguna, Mas, untuk keberlanjutan suatu sumur karena ya, juga berfungsi di IOR dan juga CCS-nya tersebut. ya. Nah, terima kasih banyak Mas Agung. Kalau saya boleh jawab, sebetulnya ini karena ini direkam, saya tidak bisa eh, menyampaikan perusahaan-perusahaan mana saja yang sedang beroperasi menjadi klien kita seperti itu. Tapi ya, sebetulnya saat ini untuk part studi, baik lapangan-lapangan yang ada di Jawa maupun Kalimantan itu sudah sedang berjalan seperti itu. Dan memang sih untuk yang beberapa pilot project yang sudah ada di Sukowati misalnya, itu bekerja sama dengan tim CMD juga untuk mengerjakan first pilot project, first integrated lah seperti itu. Untuk Kalimantan sih, memang untuk part dari project CCS itu selalu dimulai dengan part geological study dulu, kemudian lanjut ke part reservoir seperti itu untuk meminimalisir resiko eh, calculation dan juga resiko ekonomik sebetulnya. Jadi overall sudah ada beberapa perusahaan yang menginisiasi hal tersebut. Cuma saya belum bisa share ini perusahaan apa saja. Nanti bisa dicek online, beberapa paper sudah dipublikasikan di APA maupun di SPE. Kalau mungkin di sini teman-teman SPE punya akses ke One Petro, bisa dicek di sana. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Jackson atas jawabannya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rivo Putra Herlambang. Izin bertanya, Mas. Kebetulan saya dari teknik industri. Saya Ya, eh, saya mengetahui ini, Mas. Saya pernah melihat lumpur lapindo itu keluar pada saat drilling menembus reservoir. Bagaimana kejadian lumpur lapindo bisa terjadi akibat kegagalan dalam pengendalian tekanan saat pengeboran? Dan mengapa penerapan well control yang tepat sangat penting untuk mencegah terjadinya blowout pada sumur bertekanan tinggi, Mas? sebentar. Ini pertanyaan dari Mas. Vivo Putra Herlambang, Mas. Oh, Mas Ripo. Nah, ini pertanyaan bagus. Sebetulnya ini Lapindo ini terjadi sudah hampir 15 tahun lebih yang lalu. Nah, bukan berarti kejadian ini secara singkat saya jelaskan, bukan berarti mereka tidak punya prevention seperti itu untuk mitigasi untuk hal tersebut. Mereka punya blowout prevention juga waktu itu. Tetapi memang banyak hal kompleks lah yang tidak bisa diprediksikan. Misalnya kondisi di sana, kondisi reservoir, yaitu underground blowout.
Itu sesuatu yang paling ditakuti oleh drilling engineer sebetulnya. Kenapa? Karena lapisan shell di sana itu dekat banget dengan lapisan air. Jadi kan ingat ketika shell plus air itu jadi expand, ya jadi dalam volume yang besar itu tentunya bisa menekan ke dalam volume yang besar ke surface seperti itu. Dan satu hal lagi, ketika teman-teman tertarik dengan hard drilling, dalam drilling sendiri kan, kalau kalian recall, metode untuk blowout prevention ada kurang lebih tiga ya, wet and wait method, concurrent method, dan juga drillers method seperti itu. Nanti kalian review lagi tiga metode killing well tadi. Mereka sudah mencoba semua itu, meningkatkan mud weight dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi adalah ketika kita menginjeksikan lumpur, itu berarti kita cuma berasumsi closing well, baik menggunakan BOP, itu di surface untuk well tersebut. Nah, yang terjadi adalah underground blowout ini dia leaking dari lapisan dan muncul ke permukaan melalui jalur yang lain seperti itu. Jadi sebetulnya meskipun kita menutup sumur itu kurang kurang efisien karena dia muncul kurang lebih 50 atau 100 meter dari lokasi bor tadi karena underground blowout. Jadi nggak bisa diantisipasi seperti itu. Sudah banyak metode yang digunakan, pilar beton dan lain sebagainya, tapi tekanan di bawah masih lumayan besar. Jadi itu diprediksikan bisa 15 sampai 30 tahun blowout akan terjadi untuk Lapindo seperti itu. Dan masih berlangsung sampai sekarang sepertinya. Baik, untuk Bang Rivo, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih, Mas. Oke, sepertinya sudah jelas ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Fatur Ruhma. Ya. Permisi Mas, sebelumnya terima kasih banyak atas materinya yang sangat sangat luar biasa. Sebelumnya izin bertanya Mas mengenai SIMRES ini kan bahwasanya bisa memprediksi reservoir yang akan datang secara real time. Akan tetapi suatu saat pasti akan ada juga yang namanya inovasi yang terbaru yang ingin saya tanyakan Mas, apakah dalam sebuah prediksi reservoir yang udah kita perhitungkan sekarang akan mendatang waktu tersebut yang udah diplotkan. Apakah bisa berubah atau ketetapan, Mas? Terima kasih. Baik, ini dari pertanyaan bagus juga dari Mas Fatur. Sebetulnya kita dalam reservoir kita tidak melakukan simulasi secara real time. Ini kita harus garis bawahi. Kenapa? Karena data yang kita peroleh itu kita plotting per hari. Misalnya kita produksi per hari berapa, kita ngukur dulu. Nah, di tangki berapa, seperti itu. Kita hitung lagi water cut-nya berapa. Nah, itu yang diinput tiap hari. Dari data inputan tadi, kita inputkan ke baik dari reservoir simulation tools yang lain, baik CMG maupun OFM dari Stumble J misalnya. Nah, kemudian dari data itulah kita melakukan history matching sebelum melakukan forecast. Jadi data produksi yang kita peroleh, sekali lagi saya garis bawahi itu bukan merupakan data real time. Kita selalu mengambil data offline, kemudian kita matchingkan model simulasi kita. Seperti itu. Ketika model sudah matching, disitulah kita mulai forecast. Forecast pun dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun, seperti itu. Bahkan lebih. Baik, bagaimana Bang Fatur? Apakah sudah jelas penjelasan dari Mas Jackson? Baik, sudah terjawab. Terima kasih sebelumnya, Mas. Sama-sama Mas Fatul. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Hud Saputra Rumi. Ya, Izin bertanya, Mas, mengenai blowout di Lapindo, apakah sama halnya seperti kejadian di Water Horizon, Mas? Terima kasih. berarti eh, Masnya udah nonton Water Horizon filmnya dong. Sebetulnya sih itu terlalu simplistik ketika kita menyatakan itu sama seperti itu. Karena dari baik lapisan berbeda, kondisi geologi berbeda, desain sumur berbeda, itu semuanya berbeda seperti itu. Jadi tidak ada relevansi sedikit pun. Mungkin mirip bisa kita kategorikan blowout seperti itu. Dan juga dalam blowout pun ada yang disebabkan karena masalah human error, bisa juga disebabkan karena failure
tools dan lain sebagainya, ataupun misconduct procedure dan lain sebagainya. Jadi banyak banget klasifikasi. Menurut saya sih kalian bisa beropini sendiri, bisa baca paper di yang sudah banyak dipublish, ada juga review tentang kedua hal tersebut. Karena sampai sekarang pun orang masih beropini Lapindo sendiri itu betul terjadi di trigger karena kondisi alam, waktu itu ada gempa 3 hari sebelumnya, ataukah betul-betul pure karena masalah teknikal seperti itu. Itu belum final padahal hal yang sudah terjadi di Indonesia. Apalagi kalau kita coba relevasikan dengan Water Horizon, itu banyak lagi perspektif yang lain. Tapi overall, kalian engineer harusnya dengan keterbukaan informasi yang ada, saya sarankan untuk mengulik sendiri. Kalau hemat saya, eh, tidak relevan. Baik, eh, untuk Bang Saputra Rumi, apakah sudah terjawab? Oke, sepertinya sudah terjawab ya. Selanjutnya kita punya pertanyaan dari Mbak Anissa. Mas, izin bertanya, kalau tidak salah industri di UK sedang berinvestasi besar pada produksi blue hydrogen H2 dari metana dengan CO2 ditangkap dan disimpan. Itu bagaimana peran dan tanggung jawab pada research dalam pengembangan model simulasi termodinamika untuk memastikan bahwa CO2 yang disuntikan dari proyek H2 ini tetap berada dalam fase cair atau superkritis di reservoir target selama ratusan tahun, Mas. Oke, ini pertanyaan bagus juga dari Anissa. Nah, jadi seperti ini. Buat teman-teman yang lain, saya coba simplify pertanyaan tadi. Idealnya ketika CO2 dalam kondisi superkritikal itu dalam bentuk liquid seperti itu. Jadi kita tujuannya apa? Kita bisa men-storage dengan mengkompres gas CO2 tadi. Kita bisa mengkompres gas CO2 ke fase liquid, kita bisa men-storage dalam volume lebih banyak seperti itu. Tetapi itu bukan hal yang mudah karena kita membutuhkan reservoir pressure yang tinggi seperti itu untuk mencapai supercritical kondisi tadi. Makanya kecenderungan untuk supercritical condition itu diinjeksikan pada reservoir yang sangat dalam, seperti di atas 5 km lah, agar mencapai envelope tadi, envelope pressure maupun envelope temperatur tadi, seperti itu. Memang benar di UK mereka melakukan hal itu. Jadi ditargetkan untuk di storage dalam salin aquifer yang betul-betul deep salin aquifer seperti itu, dalam sumur yang dalam. Tujuannya untuk di-save dalam eh, ribuan tahun. Kemudian geochemical reaction, precipitation akan terjadi di sana, mineralization bisa men-storage dalam ribuan tahun seperti itu. Jadi betul, memang kita akan men-save hydrogen dan juga CO2 dalam waktu yang lama dalam kondisi termodinamika yang bisa disimulasikan menggunakan CMG seperti itu. Jadi, teman-teman tertarik bisa belajar tentang hal itu, tentang hydrogen storage dan juga CO2 storage seperti itu. Bisa kita modelkan seperti beberapa simple reaction yang saya tunjukkan tadi. Baik, terima kasih Mas Jason atas jawabannya. Untuk Mbak Anissa, apakah jawaban dari Mas Jackson sudah jelas? Gimana? Oke, dari Mbak Anissa, eh, jawabannya sudah jelas dan dia sangat tertarik dengan topik yang telah Mas berikan. Baik, terima Baik, Mbak. kasih Mas. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Kalau begitu, dari saya sendiri ada satu pertanyaan nih, Mas. Silakan, Mbak. Menurut Mas nih, gap apa sih yang paling sering terjadi antara model simulasi yang dikembangkan di akademik dengan realitas data lapangan di industri, Mas?
Terus gimana sih cara kita menjembatani gap tersebut secara efektif? Ini pertanyaan yang lumayan kompleks nih, karena seperti ini. Di Indonesia, kalau bisa dibilang, ini studinya nih untuk part R&D, Research and Development nih kurang begitu berkembang dibandingkan di UK. Nah, kalau di UK, semua inovasi itu dimulai dari lab yang ada di eh, universitas. Misalnya Harvard, terus Aberdeen University, terus Imperial College. Mereka tuh jadi pionir-pionir di sana. Uji lab, mahasiswa PhD-nya bisa sampai puluhan, ratusan. Dan mereka ngambil topik yang betul-betul dalam seperti itu. Dan lab di sana pun menopang riset tadi. Jadi misalnya supercritical condition, perubahan salinity, efek ke temperatur, itu semua bisa di-capture di sana. Bahkan setiap orang PhD itu melakukan bidangnya masing-masing. Nah, bayangkan Indonesia, di sini eh, beberapa kampus pun eh, akan sangat sulit untuk mencari dosen yang doktor. Karena itu kelihatannya seperti itu. Sementara di UK, semua research di sana profesor doktor seperti itu. Dan itu yang menjadi pembeda menurut saya opini pribadi. Dan yang kedua, di sana part dari research itu begitu berkembang karena industri pun menggelontorkan dana yang besar untuk R&D yang base di kampus seperti itu. Jadi setiap company punya R&D team, mereka juga berkolaborasi dengan profesor dan juga mahasiswa PhD yang ada di kampus. Jadinya kolaborasi itu jadi bagus, research-nya jadi bagus. Keuntungannya adalah universitas punya dapat data yang baru, relevan, dapat funding juga, dan feedback untuk perusahaan adalah project mereka dikerjakan di universitas. Jadi project mereka itu divalidate dan di QC oleh profesor seperti itu. Hasilnya pun tentunya uh, sedikit lebih baik seperti itu. Jadi gampangannya di UK um, gap universitas jauh lebih bagus daripada industri. Industri mengikuti university. Jadi tren apa itu sudah mulai dulu dari universitas. Kalau Indonesia sebaliknya, project berjalan dulu, kemudian mereka mulai mencari yang mau ngerjain siapa nih, misalnya PT LAPI atau misalnya Lenigas seperti itu, atau mungkin dikasih proyekan ke universitas yang lain seperti itu. Dan yang ngerjakan juga dulu saya bagian dari LAPI juga dan Lenigas, biasanya ngerjain juga eh, rekan-rekan S1, S2 seperti itu. Jadi lebih banyak ke project oriented bukan ke research oriented seperti itu. Jadi eh, sedikit di belakang lah dibanding industri. Karena sekarang Pertamina aku lihat banyak banget yang S2, S3 seperti itu. Jadi kebalikan, inverse. Kalau di Indonesia, industri lebih maju. Kalau di UK, kampus yang lebih maju. Kalau industri mengikuti, bahkan berkolaborasi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Jackson atas jawabannya. Sama-sama, Mbak. Oke, karena waktu yang terbatas, demikian sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita, yaitu Mas Jackson. Kepada Rivo Putra Herlambang, selaku Project Manager, saya persilahkan. Dan untuk operator, saya persilahkan untuk mengambil dokumentasi. Baik, kasih Clarissa. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Jackson karena telah meluangkan waktunya menjadi speaker dalam event kami serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang Mas bagikan tadi bisa bermanfaat bagi kami semua yang ada di Zoom ini. Dan saya selaku Project Manager dari acara ini ingin menyerahkan memento ini kepada Mas Jackson sebagai bentuk apresiasi kami. Mohon diterima Mas ya. Dan untuk operator dipersilakan mengambil gambar. Baik, terima kasih kepada Bang Revo. Izin mengambil gambar ya, Mas Jackson. Baik, Mas. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Sekali lagi, Mas. Satu, wait. Satu, dua, tiga. Kayaknya lebih baik kalau peserta yang lain juga turn on kamera deh, biar asik aja. Ayo, yang di rumah. Boleh, Pak. Mana-mana nih yang lain?
Mungkin yang lain bisa share screen. Ya, belum Share sisiran nggak screen. apa-apa lah. Apa? Sorry, sorry. Tuh, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tahu ketemu di jalan, nanti aku malah nggak kenal kan. Oke, semuanya sudah siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih, Mas Jackson. Saya kembalikan Makasih lagi ya. ke PM. Sama-sama, Mas Jackson. Baik, terima kasih Yazid. Saya kembalikan lagi kepada Clarissa selaku moderator. Baik, terima kasih Bang Rivo dan juga operator kita. Sebelum memasuki agenda terakhir, kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga bahwa feedback form ini sebagai syarat klaim isi sertifikat webinar pada hari ini. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Mbak Clarissa, yang isian form ini dapat iPhone 17 Pro Max nggak ya? Yang tadi katanya di meeting. Aduh, kalau itu cuman untuk orang-orang yang terpilih aja sih Mas. Oke, oke, oke. Nanti setelah Jadi, kerja lah ya, tahun depan kan ya? iya, jadi jangan lupa isi formnya ya. Oke, oke, Mana oke, tahu betul. kayak ya jadi salah satu yang beruntung. Iya, 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 betul, betul. Makanya diisi formnya katanya. Nah, untuk link dan scan barcode feedback form dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan. Atau bisa juga dilihat pada kolom chat Zoom-nya masing-masing ya. Oke, Mbak. Nah, anyway, untuk semuanya, terima kasih eventnya. Oh, ini sudah akan ditutup ya, Mbak? Mana? Iya, Mas. Oke, sorry. Aku pikir sudah akan ditutup. Nah, ini recording akan di-share kan ya. Nanti bisa di nanti bisa dilihat lagi kalau misalnya ada hal-hal yang eh, belum dimengerti, bisa nanti kontak saya seperti itu. Bisa via email. Berikut email saya. Baik, terima kasih, Mas. Sembari menunggu teman-teman mengisi link feedback, saya ingin bertanya nih, Mas. Ya, Eh, silakan. saya masih penasaran nih, apa sih yang bikin eh, Mas Jackson tuh betul-betul tertarik banget sama reservoir daripada bidang yang lain? Duitnya paling gede. Kalau ngomongin soal duit, bukannya katanya drilling yang paling besar ya, Mas? Ya, itu kan makanya saya sebelumnya D3 karena pengen kerja di drilling waktu itu. Makanya Hmm. kalau lihat kan dari CV saya, sebetulnya saya mulai D3 di Universitas Papua malah. Karena waktu itu ada LNG Tangguh yang akan dibuka. Sebentar, ini kayak recordingnya off dulu deh. Masih berlanjut. Ya, jadi seperti itu. Kalau saya sendiri sih tertarik awalnya sih karena drilling biar cepat kerja waktu itu. Makanya saya kuliahnya D3. Dan karena memang sih keterbatasan biaya waktu itu. Kemudian saya lanjut ke S1, dapat beasiswa, S2 juga di ITB, kerja proyekan. Kemudian S3 dapat beasiswa dari LPDP. Makanya saran saya sih teman-teman kalau ada kesempatan coba beasiswa. Ada LPDP ataupun beasiswa dari negara misalnya Sydney dari UK, Australian Awards Scholarship dari Australia. Banyak beasiswa sekarang. Karena saya dulu malah kalian masih jangan pernah berpikir saya dari daerah nih susah bersaing misalnya. Oh, saya sendiri dari Papua malah dari Manokwari. Bahkan banyak orang yang mungkin melihat ini sebelah mata. Tapi kalau memang kalian punya keinginan, itu bisa jadi
bisa jadi motivasi buat kalian sambil berdoa seperti itu. Jadi jangan pernah, aduh saya dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur, susah kayaknya bersaing. Saya sendiri bisa buktikan seperti itu. Saya bisa selesai kuliah, saya bisa kuliah S2 di ITB, 1,5 tahun selesai. Itu menunjukkan bahwa tergantung ke kalian seperti itu. Bisa dapat beasiswa juga waktu itu, LPDP kan susah kan. Kan waktu itu saya interviewnya di Bandung. Harusnya saingannya ketat kan ya. Tapi kalau memang kalian mau, kalian suka belajar, itu pasti dimudahkan seperti itu. Jadi kalau ditanya motivasi, eh, saya berpikir sih itu pekerjaan yang memberikan gaji paling tinggi waktu itu. Dan sampai sekarang sih masih iya sih. Masih. Iya kan? Coba ditanya ke yang lain, pasti itu juga kan yang motivasinya. Wah, keren banget sih, Mas. Betul, Jadi, betul. Betul dong. saya jadi tertarik juga buat ngambil reservoir nanti, Mas. Ya, bisa-bisa. Reservoir Nah, drilling, oke. Karena sebetulnya kalian lulus nanti dengan titel reservoir, petroleum engineer sebetulnya. Karena teknik perminyakan itu bisa bekerja di bagian reservoir, production, bisa di drilling, bisa juga di well testing seperti itu. Jadi saran saya, kalian mungkin punya kesukaan, saya suka drilling misalnya, itu oke, bisa kalian kejar di situ. Tapi kalau ketika ada lowongan yang terbuka tentang production engineer ataupun reservoir simulation, ambil aja seperti itu. Nanti kemudian kita belajar lagi lebih dalam skill yang baru. Jangan idealis. Saya petroleum, saya skripsi tentang CCS, cuma mau kerja di CCS. Jangan. Ketika ada bagian drilling, ambil aja apply seperti itu. Nanti kalian ke depan perbarui skill set yang ada seperti itu, belajar lagi. baik, Seperti jadi kita jangan lupa terus belajar, terus memperbarui skill-skill juga. Jadi sewaktu-waktu, misalnya rezekinya di tempat lain, kita juga bisa mengimbangi. betul betul harus 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 dari kalian sendiri karena ini lebih baik kan kita bicara tentang fakta. Let's put it in this perspective. ITB setiap tahun tuh 150 orang lulus. Universitas Pertamina sampai 200 orang. UPN 175, 150-an. Nah, itu aja itu udah hampir 600 orang. Belum sekarang ada dari mana lagi ITERA. Belum sekarang sudah ada Jember. Terus apa lagi? UPN Jogja sudah Trisakti, Universitas Pertamina. Jadi saingan kalian tuh banyak seperti itu. Bahkan saingan kalian sesama kelas juga sudah banyak seperti itu. Dan mungkin ini fakta yang nggak enak didengar, tapi harus kalian tahu. Mungkin kalian cuma akan 10 sampai 20 orang yang akan kerja di industri perminyakan. Kalau kalian 100 orang, mungkin tahun depan ketika lulus mungkin cuma 20 orang paling banyak yang akan kerja di sana. Tapi jangan khawatir, memang tujuan bekerja kuliah kan untuk dapat skill set. Kalau memang kalian kerja di oil and gas, ya puji Tuhan. Tapi kalau kalian kerja di industri tambang, ambil aja. Kan dapur harus ngepull kan. Kalian harus tetap maju kayak gitu. Apalagi yang sudah punya rencana nikah 2-3 tahun lagi, udah ambil aja lah tambang. Apa aja pun dikerjakan. Kan sarjana teknik misalnya. Sambil cari posisi yang kalian suka seperti itu. Tapi jangan lepas kesempatan di depan mata. Jika ada cari site engineer pertambangan, ambil aja, masukin S1 kalian. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas atas masukan dan juga eh, sudah mau berbagi pengalaman dengan kita-kita semua. Semoga Mas Jackson selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam bekerja ya Mas. Amin, Amin. amin. Amin, amin. Oke, berhubung waktu untuk mengisi feedback form telah selesai, sekarang kita memasuki sesi foto nih. Dan untuk seluruh partisipan, dimohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing untuk foto bersama. Kan tadi udah foto ya? Foto lagi. Kita foto lagi, Mas. Oke.
Satu lagi, Sebelumnya izin masuk, Mas. mari-mari. Mungkin rekan-rekan bisa mengaktifkan kameranya dulu. Ya mau gaji gede ini harus aktifin kamera nih, aku doain. Amin, Mas. Wih, langsung hidupin dong. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Jackson. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih operator. Baiklah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Jackson yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua. Yang tentunya sangat menarik dan menambah insight kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada hari ini. Saya Clarissa Ariela Violeta, selaku moderator mohon pamit undur diri. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event. Bye-bye. Selamat malam semuanya, izin live ya. Malam. Malam, Mas. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Mas ya. Terima kasih Ya, banyak ya Mas selamat Jackson. malam. Terima kasih, Mas. Terima kasih Kak banyak. Sama-sama Devina. semuanya. Terima kasih, Mas.